saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, saya benar-benar merasa senang, merasa bahagia sekali kita boleh bertemu kembali melalui channel YouTube kita, channel Sayangko. Waktu saat ini menunjukkan pukul 2 dini hari dan saya sedang berada di Muanimani, Kabupaten Dogiai. Dan hawa di sini sangat terasa dingin, apalagi kalau sudah subuh seperti begini. Sekalipun saya harus meminum kopi panas, sekalipun saya harus mengenakan selendang seperti ini, tetapi itu sangat tidak membantu dan dingin tetap terasa. Tetapi kami mensyukuri itu sebagai anugerah Tuhan dan kami senang hidup di tempat yang dingin ini dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa syukur. Oke, saudara sekalian, setelah saya melakukan perjalanan dinas atau tugas di luar Kabupaten Dogiai selama 3,5 bulan ya, saya baru kembali ke Kabupaten Dogiai pada tanggal 24 Januari tahun 2022. Dan kegiatan pertama saya adalah saya melantik Sekda Kabupaten Dogiai. Setelah selesai melantik Sekda, saya menerima aksi demonstrasi dari beberapa mahasiswa Dogiai. Dan selanjutnya saya pulang ke rumah dan saya memilih berjalan kaki seperti biasanya. Dan dalam perjalanan saya singgah di beberapa tempat. Pertama di kios di depan kantor bupati. Di situ saya menikmati beberapa kue, kemudian saya minum. Tetapi biasanya di tempat mana saya singgah atau saya santai, selalu masyarakat berdatangan. Dan mereka semua juga ikut bersama-sama saya menikmati apapun yang ingin mereka nikmati. Tidak hanya makanan saja, tetapi juga ada yang mengambil rokok, kemudian termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan biasanya mereka bilang, kita ambil saja nanti bupati bayar. Itu hal biasa. Setelah itu saya pulang dengan terus berjalan kaki dan saya singgah di sebuah pondok di mana di situ masyarakat atau warga kami selalu berjualan. Dan di tempat ini saya mengambil beberapa cup pisang goreng dan saya persilakan masyarakat atau warga yang berbondong-bondong mengikuti saya untuk silakan menikmati. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan singgah lagi di sebuah tempat jual ya atau pondok yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berjualan. Di tempat itu kami mengangkat atau mengambil satu satu tempat, satu loyang atau satu baskom besar yang berisi kue, dan saya sampaikan kepada ibu yang menjual kue ini untuk semuanya dibawa ke rumah. Kemudian kami berjalan terus dan di tempat yang tidak jauh dari rumah saya kami mengambil nenas, telur rebus, dan beberapa makanan yang dijual oleh seorang ibu. Kemudian semuanya kami bawa ke rumah. Sesampai di rumah, saya persilakan warga yang sudah berdatangan ke rumah saya untuk menikmati makanan dan minuman yang kami sudah ambil sebelumnya. Dan kami semua menikmati itu dengan penuh rasa sukacita. Setelah itu saya mengganti pakaian dan dengan berpakaian seadanya seperti biasanya
celana pendek, kemudian baju kaos dengan selendang ini. Saya menyempatkan waktu untuk jalan-jalan keliling kota Mani-Mani. Dalam perjalanan itu, ya seperti biasanya ya, setiap orang yang kami temui selalu bersendagura, selalu saling menyapa, kemudian selalu saling saling baku gara ya. Kemudian ada yang datang kepada saya berpelukan, sampai ada yang meneteskan air mata. Dan itu hal yang biasa. Dan ada pertanyaan yang muncul dari mereka bahwa, Bupati, kok dari mana ini? Sudah lama tidak kelihatan. Saya bilang, kenapa jadi? Kamu rindu kan? Mereka bilang, iya toh rindu. Jadi ya bersendagura seperti biasanya. Dan saya memang selama ini sudah terbiasa untuk tidak menjaga jarak antara mereka dan saya. Kenapa? Karena itu sama saja. Hanya kebetulan saat ini menjadi bupati. Setelah menjadi bupati saya mau kemana? Saya pasti kembali hidup dengan mereka. Jadi saya kira seperti itu. Kemudian tadi di suatu tempat juga di kompleks pasar saya membeli pulsa. Ketika membeli pulsa orang berdatangan. Kemudian mereka sampaikan, Bupati bikin apa? Saya bilang, kenapa jadi saya beli pulsa ini? Woi, itu orang dari mana-mana datang. Oh, saya juga mau beli, saya juga. Maaf, saya juga ingin isi pulsa. Saya pikir mereka mau beli, antara beli. Mereka bilang Bupati yang bayar. Saya bilang, ayo sudah silakan. Di situ ada sekitar puluhan orang yang membeli atau mengisi pulsa. Kemudian biayanya dibebankan kepada saya. Lalu setelah itu saya jalan sampai di pasar. Saya bertemu dengan sejumlah ibu-ibu yang seperti biasanya berjualan di situ. Semua ibu-ibu berteriak, "Woi Bupati, bikin apa? Kemana? Dari mana?" dan lain sebagainya. Dan kebetulan di tempat itu ada seorang teman sekolah saya, Paulina Ikomo ya. Beliau lihat dan langsung berdiri spontan lalu memeluk saya. Dia bilang, "Waduh, saya butuh teman," begitu. Dan dia secara spontan sampaikan kepada ibu-ibu yang berjualan di sini, "Saya punya teman sekolah, saya punya teman kelas, dulu ketua kelas. Jadi sekalipun kami anak-anak perempuan ribut atau nakal, ketua kelas ini tidak pernah pukul kami. Jadi dia paling sayang kami yang perempuan." Ya sudah. Teman saya ini kemudian karena menjual kacang tanah ya, satu mukim besar itu, saya bilang, "Sudah, Paulin, aku ikut saya ke rumah, angkat semua kacang-kacang itu ke rumah." Sudah, setelah dia pulang antar kacang-kacang itu semua ke rumah, sudah saya belinya. Saya kasih dia 5 juta sekalipun kacangnya tidak terlalu banyak. Ya teman toh biasa. Dan di pasar itu tadi saya sempat memberikan uang beberapa lembar 100.000 kepada beberapa orang. Tapi karena mereka lihat saya mengeluarkan uang, orang dari mana berdatangan. Dia bilang, "Bupati, kami juga harus dikasih." Ya sudah, uang yang ada semua tadi saya secara spontan kasih keluar. Karena orang berdatangan saya buang saja dan saya bilang, "Kamu baku rampas, sudah siapa yang dapat dia?" Beruntung begitu. Ya sudah. Setelah itu saya terus berjalan sampai di suatu tempat, pas di ujung kios ada warga masyarakat yang mengambil ubi bakar dari dalam noken lalu dikasihkan kepada saya. Bilang, "Bupati, ada nota ini." Nota itu bahasa kami ubi ya. Bilang, "Ini ubi bakar." Saya tidak kenal orang yang memberikan nota itu kepada saya, tapi dia seorang ibu. Saya bilang, "Ibu siapa ini?" Bilang, "Ini saya Mamade." Bilang, "Oh, saya Mamade kan?" Bilang, "Oh iya, sama ya, kok punya Mamade?" Oh ya sudah, saya mengambil kemudian membagi dengan seseorang yang bersama dengan saya. Ya sudah, bagi-bagi sambil jalan menikmati itu. Ya seperti biasa lah, saya santai saja biasanya. Apapun yang saya temui di tengah jalan,
entah yang saya beli atau yang dikasih oleh masyarakat, biasanya saya nikmati saja sambil jalan begitu. Jadi kelakuan yang dulu dari masih kecil itu belum pernah berubah sampai sekarang. Jadi kadang masyarakat itu biasa bilang saya, waduh, kelakuan sama saja kapan berubahnya. Saya bilang memang saya seperti begini, kapan saya berubah? Saya tidak akan pernah berubah. Sudah sepanjang jalan kami bersenda gurau, semakin banyak orang yang mengikuti saya dari belakang bersama-sama dalam perjalanan itu. Lalu sampai ke rumah, kemudian sampai di rumah, orang yang berdatangan atau warga yang berkumpul semakin banyak. Kemudian ada yang sampaikan kepada saya, Pak Bupati kami mau minta beras. Waduh, saya bilang ini bagaimana kalau mereka minta beras? Masalahnya sebelum saya jalan-jalan keliling kota Monemane itu, memang saya sempat memberikan beras 10 karung kepada 10 orang warga. Karena itu warga yang mendapat beras itu bercerita kepada yang lainnya, Bupati kasih kami beras, jadi kamu juga pergi minta. Ya sudah, beras yang saya sudah simpan beberapa karung ya, saya berikan kepada mereka. Sudahlah, kamu ambil dan silakan kamu pulang sudah, saya bilang begitu. Kemudian karena banyak warga berdatangan, saya persilakan kepada mereka masing-masing untuk menyampaikan keinginan mereka. Sebagian besar yang mempertanyakan pemekaran kampung ya, pemekaran desa yang mereka pernah usulkan. Kemudian beberapa orang itu datang dengan berbagai keperluan masing-masing. Ya biasanya lah mereka sampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Bupati. Kemudian ada juga yang sampaikan, kami tidak perlu apa-apa. Terus saya bilang, kami perlu apa? Kami hanya mau datang ke Bupati. Bupati kok baik-baik ya? Tidak. Kami hanya mau lihat kok muka saja. Dan kami hanya mau dengar kok cerita-cerita lucu supaya tong tertawa. Ya sudah, terpaksa saya harus cerita sekitar beberapa cerita mob, dan orang tertawa terpingkal-pingkal, dan setelah itu bubar. Jadi kadang kita yang pejabat itu selalu salah pikir ya, selalu beranggapan bahwa masyarakat itu datang kepada kita itu minta. Tidak selalu. Saya sudah sering membuktikan. Saya kasih uang, misalnya, kok perlu uang? Ada sedikit, silakan ambil. Ya mereka bilang, tuh ntar perlu uang, tuh mau datang lihat kok pemuka saja. Saya bilang, saya pemuka jelek ini dari dulu sampai sekarang begini terus ya. Bahkan kamu biasa lihat saya terus itu semakin jelek. Ya begitu. Jadi kemudian itu berlanjut terus sampai malam, sampai jam 10 masih ada orang di rumah, di halaman. Sekalipun saya suruh mereka pulang karena sudah malam. Kemudian ada makan malam yang masih ada, saya persilakan kepada mereka untuk makan. Setelah itu boleh pulang begitu. Jadi kalau ada keperluan lain bisa datang besok pagi seperti itu. Tapi ya seperti itulah keseharian saya biasanya ya, kondisi hal-hal biasa itu yang sering saya hadapi dan sering saya lakukan selama saya menjadi bupati selama 4 tahun ini. Dan barangkali itu sesuatu hal yang agak aneh, asing bagi orang lain atau di kabupaten lain atau bagi bupati lain, tapi ya seperti itu. Itulah saya dan itulah kami. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya dari cerita apa adanya, kejadian atau peristiwa pada hari ini sebenarnya ingin menceritakan atau ingin memberikan pelajaran kepada kita sekalian, bahwa yang pertama, ketika kita memberikan cinta kita secara tulus kepada orang lain, maka orang lain juga akan memberikan cintanya yang tulus kepada kita. Saya sungguh-sungguh mencintai orang Dogiai, masyarakat saya itu dengan tulus apa adanya. Tidak pernah merekayasa perasaan saya, tidak pernah menambah perasaan saya dari yang sesungguhnya,
tidak pernah mengurang-urangi perasaan saya dari yang sesungguhnya, dan saya apa adanya saja. Dan respon balik yang saya terima, rasa cinta sayang mereka pun seperti itu. Jadi saya dengan mereka itu memang tidak ada batas apa-apa. Ibarat pasangan kekasih yang sungguh-sungguh saling mencintai, dan cinta itu bukan karena kita saling tidak sekedar karena kepentingan antara dua belah pihak ini, tetapi justru karena kita saling membutuhkan. Saya membutuhkan mereka dan mereka membutuhkan saya. Kemudian yang kedua, tidak selalu masyarakat yang datang kepada kita yang kebetulan pejabat ini itu dengan maksud untuk mencari uang atau meminta uang. Banyak juga yang karena mereka rindu kita, mereka mencintai kita, mereka ingin melihat kita apakah sedang baik-baik atau sedang bermasalah dan lain sebagainya. Dan saya sudah membuktikan justru banyak yang datang kepada kita itu karena mereka mencintai kita. Begitu. Jadi kemudian yang ketiga, hidup ini pada prinsipnya adalah sebuah perjalanan, dan semua manusia dalam perjalanan yang sedang melakukan aktivitas berjalan dalam perjalanan itu. Karena itu, apapun status dan jabatan kita tetap sebagai pejalan yang menjalani kehidupan ini, menempuh perjalanan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Karena itu, kita sama-sama manusia, apapun latar belakang dan status kita. Kita menjadi pejabat, itu hanya sementara. Kita punya batas waktu tertentu. Kemudian kita menjadi apapun itu hanya sementara dengan batas waktu tertentu. Tetapi kita sebagai manusia itu sama. Kita akan hidup sebagai manusia di dunia ini sejak kita lahir sampai kita meninggal. Dan proses lahir dan kita sampai pada proses meninggal, kita semua dalam status sebagai manusia apapun jabatan kita. Karena itu ya sudah, jalani hidup ini apa adanya saja, dan kita syukuri saja semua ini sebagai anugerah Tuhan. Dan apapun yang terjadi bagi saya, ini negeri saya, ini Dogiai, hidup dan mati untuk tanah ini. Kusutalto, sayang kau.